Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada dan kelas 5 Sevilla? Pada dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita masih di tematik 5G. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di materi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa seputar proklamasi dan unsur budaya setiap bangsa. Perhatikan dua gambar tokoh berikut ini. Nah, siapa yang kenal? Ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapakah mereka? Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pernah belajar di HBS atau Hogere Burger School. Sedangkan Insinyur Soekarno melanjutkan sekolahnya di THS atau ITB. Lalu Muhammad Hatta melanjutkan studinya ke Belanda yaitu ke Rotterdam School of Commerce. Kedua tokoh proklamator ini adalah bapak pendiri bangsa. Nah, Insinyur Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia karena beliaulah yang membacakan teks proklamasi. Lalu, Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena koperasi di Indonesia pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebelum merdeka, Indonesia pernah membentuk suatu badan yaitu yang disebut BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 di kediaman Umaikichi Harada, seorang perwira tinggi asal Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, lalu kemudian memiliki 60 anggota. Tujuan diadakannya BPUPKI adalah karena Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dari sidang BPUPKI, maka terbentuklah dasar negara yaitu Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945. Pancasila digagas oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945. Berikut ini adalah beberapa anggota BPUPKI. Total keseluruhannya ada 60 orang, namun di sini yang tertulis hanya 30 orang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, lalu kemudian dibentuklah PPKI pada 8 Agustus 1945. Hasil dari PPKI adalah menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang selanjutnya yaitu tanggal 19 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan rapat yaitu Indonesia menetapkan 8 provinsi wilayahnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan Sunda Kecil. Lalu kemudian membentuk 12 departemen.
yaitu Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, dan Departemen Sosial. Kemudian tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang kedua yang hasilnya adalah pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia, lalu kemudian pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan terakhir yaitu pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Indonesia adalah negara yang memiliki suku dan bangsa yang beragam. Nah, berikut ini adalah 7 unsur budaya setiap bangsa. Yang pertama yaitu sistem teknologi dan perlengkapan hidup. Contohnya yaitu rumah ibadah, perkantoran, dan internet. Yang kedua yaitu sistem mata pencaharian. Di Indonesia beragam mata pencaharian, contohnya yaitu karyawan, petani, nelayan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatannya. Contohnya yaitu saling interaksi antar sesama. Selanjutnya yaitu bahasa. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Tahukah kamu, di Indonesia ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu kesenian. Contohnya yaitu lagu daerah dan tarian tradisional. Kemudian ada sistem pengetahuan. Contohnya yaitu pengetahuan tentang hukum, bisnis, dan pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu sistem religi. Di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tugas untuk hari ini. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan, perundingan setelah kemerdekaan, dan cara menjaga persatuan. Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, dan jika ada keperluan keluar rumah harus menggunakan masker ya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.